kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata kalau Allah, kalau Rasul. Ya, kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata kalau Allah, kalau Rasul. Allah benar, Rasulullah bersabda. Tanggapan sahabat seperti ini, ada sesuatu dari ini pendapat saya ya, ini pendapat kiai saya ya. Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Pernahkah saya mengatakan ya, ini pendapat saya dalam hukum syariah? Pak Profesor Dr. Khalid Basalamah LCMA. Nantang, pernahkah orang ini, dokter ini, profesor ini ketika menjelaskan di depan jamaahnya, ini kata kiai saya, ini kata saya, pernahkah seperti itu? Banyak, Pak. Ya, kalau mengatakan ini kata kiai ndak ada ya. Kalau kata syekh, kata saya, setahu saya, yang saya tahu banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, sahabat-sahabat Aswaja, warga Nahdliyin, saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Pak Profesor Dr. Khalid Basalamah LCMA, di awal cuplikan videonya itu menantang kita untuk membuktikan. Pernahkah Pak Khalid Basalamah itu menyatakan ketika membahas hukum syariat ini kata kiai saya, ini kata saya. Pernahkah bilang seperti itu? Karena semua yang disampaikan oleh Pak Dr. Khalid Basalamah, Pak Profesor ini adalah qala Allah, qala Rasul. Hasil rekapan kami, Pak, ya, algoritma kami gini. Anda memang tidak pernah kalau mengatakan ini kata kiai saya. Bahkan teman-teman ustadz-ustadz salafi wahabi semuanya tidak ada, Pak, yang mengatakan ini kata kiai kami hukumnya seperti ini. Tapi kalau mengatakan ini menurut Syekh Utsaimin, ini menurut Syekh Ibnu Taimiyah, ini menurut Ibnu Baz, ini menurut Albani, banyak, Pak. Terus pernahkah Anda mengatakan ini menurut saya, tidak berdasarkan qala Allah dan qala Rasul? Anda menantang seperti itu, mau dibuktikan? Banyak, Pak, banyak. Di antaranya yang sangat viral dan terkenal ketika ente, Pak Profesor, menjelaskan rukun wudhu ada 2. Setahu Pak Dokter, rukun wudhu itu hanya 2, sama dengan tayamum. Masih ingat enggak, Pak? Ayo sekarang buktikan qala Allah, qala Rasulnya di mana ini? Ya, pernahkah di Al-Quran atau di hadis Nabi dijelaskan bahwa rukun wudhu ini hanya membasuh muka dan membasuh kedua tangan? Pernahkah Bapak Profesor yang terhormat? Yang kedua, ketika Anda menjelaskan bahwa menginjak kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya, yang tidak bisa dimakan dagingnya, ini membatalkan wudhu, Pak Dokter. Menginjak kotoran manusia, menginjak kotoran kucing, langsung otomatis batal wudhunya, karena itu najis hissi menurut Anda kan? Nah, saya sekarang balik tantang ente, Pak Dokter. Mana qala Allah, qala Rasulnya di situ? Adakah Rasulullah menjelaskan? Adakah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ketika orang yang punya wudhu menginjak kotoran ini langsung otomatis wudhunya batal, Pak Dokter, karena ini najis hissi bukan maknawi? Ayo, mana qala Allah, qala Rasulnya, Pak Dokter? Terus lagi, apa lagi ya? Ente menjelaskan bahwa ketika orang itu punya truk untuk usaha, ya, punya usaha, truk pun
dibuat untuk mengangkut usahanya. Nah, ente menjelaskan bahwa truk tersebut wajib dizakati di tahun pertama saja, setelah itu ndak usah dizakati. Ayo, mana qala Allah qala Rasulnya Pak Dokter? Banyak sebenarnya, ndak usah saya ungkapkan videonya. Kalau Anda ndak percaya dan ada jamaahnya yang ndak percaya, saya akan upload videonya. Sekarang ndak usah video-video dulu. Saya ingin tanya, masih ingatkah Pak Dokter dengan penjelasan-penjelasan itu? Selanjutnya Pak Dokter juga pernah menjelaskan kan, ingat ndak, bahwa rukunnya sholat tuh Pak Dokter. Rukunnya sholat itu diantaranya adalah berwudu, setelah itu menutup aurat, setelah itu menghadap kiblat. Nah, sekarang saya minta lagi Pak Dokter, mana qala Allahnya, mana qala Rasulnya Pak Dokter? Silahkan datangkan, atau kalau Pak Dokternya ndak mampu, silahkan jamaahnya datangkan ya. Qala Allah, qala Rasulnya. Ini memang tidak berdasarkan menurut Kiai Pak Dokter, ndak. Tapi ini berdasarkan setahu Pak Dokter atau yang Pak Dokter tahu, kan begitu kan? Iya, saya akui itu bukan menurut Kiai Pak Dokter, tapi menurut Pak Profesor Dokter itu sendiri kan? Oh iya, ada fatwa Pak Dokter yang berdasarkan qala Allah. Ketika Pak Dokter membahas ayat ini, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ini oleh Pak Dokter diterjemah begini kan, wala tus'aluna amma kanu ya'malun, jangan banyak-banyak bertanya tentang umat yang telah berlalu. Ketika Pak Dokter ditanya tentang Wali Songo, maka jawaban Pak Dokter seperti ini kan. Nah, ini adalah terjemahan Al-Quran berdasarkan semaunya Pak Dokter. Padahal kalau kita jelaskan Pak Dokter, lihat, wala tus'aluna ini fi'il apa Pak Dokter? Fi'il nahi yang bermakna larangan. Apa ini? Adalah kalam khobar, kalam insa, apa kalam khobar ini Pak Dokter? Wala tus'aluna, Anda dimaknai kalam insa yang bermakna nahi. Jangan banyak-banyak bertanya tentang umat yang telah berlalu, apa yang mereka kerjakan ya. Padahal terjemahannya Pak Dokter, ini kan kalam khobar. Wala tus'aluna, orang-orang itu tidak akan ditanya, kalian itu tidak akan ditanya amma kanu ya'malun, terhadap pekerjaan orang yang lampau. Artinya Pak Dokter, umat-umat yang telah berlalu sebelum kita, mereka mengerjakan ini dan itu, kita tidak akan ditanya, kita tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi Pak Dokter menerjemahnya lain, kalian tidak akan ditanya. Ayo sekarang buktikan ini kalam insa apa kalam khobar Pak Dokter, Pak Profesor.